عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا رسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'tika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li mu'azzimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia jualah sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis ilmu kajian tafsir Al-Quran setiap pagi Sabtu ini, serta salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelumnya mohon izin kepada Ustaz untuk menjadi moderator pada hari ini. Dan kali ini ulun akan membagikan 3 sesi. Yang pertama sesi pembuka, lalu yang kedua adalah sesi di mana Ustaz akan menyampaikan materi. Yang ketiga ada cerita jawab, dan selanjutnya setelah cerita jawab sesi keempat ada doa,
Dan untuk sesi yang kelima adalah serah terima kelembagaan kepada Ustaz. Mungkin masuk sesi pertama, mari kita bersama-sama baca umum Quran. Semoga apa yang dijadikan pada hari ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Izin Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi penyampaian dari Ustaz Nur Hidayat. Kita sebagai surat kita serahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, di siang hari ini kita akan melanjutkan kajian. Topik kita pada hari ini adalah tentang Al-Quran dan budaya, Islam dan budaya. Kenapa ini menjadi penting dibicarakan, penting untuk dibahas? Mengingat tidak sedikit di antara umat Islam yang tidak mampu untuk membedakan antara mana ajaran Islam, mana budaya. Ya. Dikira semuanya dari Tuhan, dikira semuanya dari Allah, tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain, tidak boleh diubah-ubah. Akhirnya ketika ada orang yang berbeda, dikira sesat, dikira sudah mencampur agama, dikira sudah merusak Islam, menuduh orang lain sesat. Ini bahayanya, gara-gara tidak bisa membedakan antara mana Islam, mana wahyu, dan mana sesuatu yang sudah bercampur dengan budaya. Nah, karena itu pembahasan ini menjadi penting untuk dipahami begitu. Kita mulai dari apa itu budaya? Budaya merupakan hasil dari kreasi, hasil dari ulahan, hasil dari kreativitas manusia mengembangkan bakat, minat, kemudian juga cipta, rasa, dan karsanya. Itu jadi budaya. Dan ketika itu diamalkan, dikerjakan, dilaksanakan secara massal, turun-temurun, itu menjadi budaya. Jadi dia memang merupakan hasil olahan manusia. Dia bersifat manusiawi. Dia tidak lepas dari dimensi kemanusiaan. Budaya itu memang olahan manusia. Karena itu sebagian agama yang selama ini dikatakan sebagai agama ardi. Kalau Anda pernah mendengar pembagian agama menjadi agama samawi dan agama ardi, ya, agama langit dan agama bumi, mereka nggak mau dibilang agama ini agama budaya. Kenapa? Karena dikatakan kalau mereka mengakui itu sama juga mengakui bahwa agama mereka buatan manusia. Budaya itu buatan manusia. Ya, budaya buatan manusia. Hasil cipta, rasa, dan karsanya. Itulah budaya. Bentuknya macam-macam budaya itu. Bentuknya macam-macam. Ada yang bersifat bendawi, ya. Ada yang bersifat material, ada yang immateri.
Rumah misalnya, rumah itu jelas ada bendanya, bentuk rumah, arsitektur bangunan itu jelas ya, ada bentuknya, ada wujudnya. Ini benda berarti. Tetapi ada yang bersifat immateri, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan. Nah, ini immateri, kepercayaan-kepercayaan. Itu immateri jadinya, kelihatan, tidak kelihatan. Tetapi bisa kreasi manusia juga, menciptakan mitos misalnya, mitos tertentu untuk tujuan tertentu, ya, kisah-kisah tertentu diceritakan secara turun temurun misalnya. Itu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jangan duduk di atas bantal, ya, jangan duduk di depan pintu, nanti sulit dapat menantu misalnya. Oleh mamanya nggak ada dapat menantu kita kalau anaknya, padahal apa, sulit lewat ya, menghalangi orang ya. Itu kepercayaan jadinya, kepercayaan, kebiasaan, resep masakan, teknologi ya, teknik. Kalau sudah hasilnya bisa jadi benda, teknologinya, tekniknya, teknik bertani, teknik bercocok tanam, teknik untuk mencapai sesuatu, menangkap ikan, budaya. Bahasa juga bagian dari budaya. Bahasa, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang santun, ada yang berlepel-lepel, ada yang bertingkat-tingkat, berjenjang bahasa. Kalau orang yang dengan orang tua ngomongnya lain, ungkapannya, kosakatanya digunakan lain, itu budaya. Tergantung kemajuan peradaban mereka yang mereka capai, budaya. Ini masih budaya ya. Ada yang terbatas kosakatanya masyarakat itu, karena mereka misalnya tertinggal. Jadi terbatas, nggak ada punya kosakata untuk hal tertentu, karena mereka tidak punya pengetahuan tentang itu, terbatas pengetahuannya tentang itu. Jadi tergantung, bahasa merupakan budaya juga, bagian dari budaya. Ya, dipengaruhi oleh kemajuan masyarakatnya. Ketika dulu menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Banjar, ya, tim penerjemah itu, kita punya banyak istilah untuk kosakata yang terkait dengan pertanian, banyak sekali. Tetapi kita terbatas kosakata terkait dengan misalnya unta saja, kita terbatas sekali kosakata. Kita unta itu sama aja, unta semuanya diartikan unta. Padahal lain-lain unta itu istilahnya. Dalam bahasa Arab kosakatanya ini apa diterjemah. Kalau unta lagi bunting, unta betina, unta laki, unta yang kecil, ya itu beda-beda. Sementara kita kaya untuk urusan pertanian. Negara kita negara agraris. Nah, budaya kita budaya agraris, punya kosakata yang sangat lengkap. Kalau Anda makan apa tadi misalnya, kan makannya bukan makan padi. Masa diterjemahkan bani, makan bani? Itu sama dengan titik halabium. Ya. Zakat dengan, ya itu tadi contoh-contoh ya. Nah, ini tergantung budaya. Ketika Al-Quran, sementara Islam itu didefinisikan dengan agama yang bersumber dari wahyu. Nah, di luar budaya, dia bersumber dari di luar wilayah manusiawi, di luar wilayah kemanusiaan pada asalnya. Dia bersumber dari Allah yang kita semua yakini itu di luar, bukan di wilayah kemanusiaan. Diterima oleh Nabi. Nah, Nabi yang menerima, Nabi kita yang menerima berada pada wilayah budaya. Satu asalnya di luar budaya, masuk ke wilayah yang berbudaya, ditangkap, dibentuk dalam wadah yang sudah terbentuk budaya tertentu. Dalam hal ini budaya Timur Tengah, budaya Arab abad ke-6 ke-7. Itulah yang menyambut wahyu yang turun awal itu. Ketika dia turun pertama,
Ini harus disadari kawan-kawan, bahwa memang sumbernya dari sesuatu yang di luar budaya, ahistoris, awalnya ahistoris, tetapi ketika sudah turun diterima oleh Nabi, dia sudah jadi dalam bingkai budaya tertentu. Kita sekali lagi tadi harus mampu untuk membedakan mana yang dari sono, mana yang bersifat normatif lah istilahnya. Ketentuannya mana yang dari Tuhan itu, yang mananya, yang mana yang sudah tercampur dengan budaya. Membedakan, bukan untuk memisahkan, tidak perlu dipisah-pisahkan sebenarnya, karena sulit dipisahkan, sulit untuk dipisahkan. Dia sudah bercampur, tapi pasti masih bisa dibedakan. Ini terkait dengan wahyu, sesuatu yang berdimensi ilahiyat, kemudian masuk ke ruang yang berdimensi historis, terikat dengan ruang dan waktu tertentu. Dalam hal ini adalah Timur Tengah atau suasana gurun abad ke-6 ke-7 Masehi. Itulah bingkainya, ya, bingkainya. Nanti bagaimana sikap Islam terhadap budaya, nanti kita lihat. Ada karakter masing-masing. Ketika dia masih bersifat ilahi, wahyu bersifat ilahi, normatifnya itu, normativitas wahyu, ketika dia masih berbentuk norma itu artinya aturan, ya. Al-Quran, wahyu yang masih berupa aturan, dia bersifat universal. Dimanapun sama aja dalilnya, dimanapun sama aja perintahnya, apakah bahkan kapanpun sama perintahnya. Misalnya, baik orang yang Islam, yang masuk Islam di zaman Nabi, atau nanti di hari akhir, mereka sama, kena beban yang sama, perintahnya sama. Aqimus shalah wa atuz zakah misalnya, sama itu dalilnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah, itu dalilnya sama, wahyunya sama, normanya sama. Tetapi di mana yang membedakan? Di mana yang membedakannya? Yang membedakannya adalah bingkai budaya di mana itu dia dilaksanakan. Bingkai budaya. Ketika melaksanakan sholat misalnya, bacaannya masih sama, ya, bacaannya masih sama. Zaman Nabi, orang sholat di masjid nggak ada pakai karpet kayak ini. Ini bid'ah loh, pakai karpet ini. Bid'ah, itu kita semua pelaku bid'ah dalam hal ini. Sholat kok pakai alas. Nabi sholatnya di mana? Itu masjid kenapa jadi sampai dikencingin, dikaminin sama si Badui itu? Karena masjidnya beralaskan pasir, ya, tiangnya tiang korma. Jadi kayak orang juga, kayak tukang orang di terminal juga tuh menghadap ke dinding sedikit, menghadap ke batang korma karena ini pasir. Apa ini maksud saya? Apakah Anda mau tetap mempertahankan? Itu budaya. Perintah salatnya sama, tapi tidak harus juga budayanya tetap seperti itu. Ada sesuatu yang boleh berubah, karena dia budaya, dia teknologi, dia sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman ketika itu. Itulah sudah, ya, itu udah paling bagus itu. Atapnya apa? Pelepah kurma. Atapnya berdinding, dindingnya juga seperti itu. Karena itu disebutkan ketika hujan sampai becek-becek juga ada. Masih terlihat orang ketika sujud itu bisa bekas-bekas becek air itu masih bisa kelihatan. Itulah ketika orang dulu sujud.
karena alasnya, lantainya begitu. Ya itulah sudah canggihnya zaman ketika itu. Kalau sekarang karena budayanya sudah berkembang, berubahlah itu. Nah, jadi ada sesuatu yang tetap, sholatnya tetap dilaksanakan. Kita tidak mau utak-atik sholatnya, tetap sholat 5 waktu sejak zaman Nabi, jangan dikurang-kurangi. Nabi nggak pernah mengurang-urangi, sampai beliau sakit tetap sholat, bahkan berjamaah begitu. Ya ini sholat, semua begitu. Zakat juga, puasa juga, haji juga. Nah haji juga begitu ya. Karena teknologinya yang dikuasai hanya naik unta, ya naik unta lah ketika itu yang bisa mencapai Masjidil Haram Mekah. Kalau sekarang Anda mau naik unta karena mau mempertahankan budaya, silakan saja, boleh. Silahkan, gak apa-apa kalau mau, tapi jangan menyalahkan orang yang naik pesawat ke situ. Begitu. Ini wilayah yang sesuatu yang bersifat budaya tadi, yang boleh-boleh aja berbeda. Dulu orang menutup auratnya begitu, ya begitu. Sekarang berkembanglah cara orang menutup aurat dengan kain, dengan yang bagus sekarang ini. Ya, itu wilayah budaya. Cara orang Arab begitu, cara berpakaiannya. Cara orang kita pakai sasirangan misalnya saya hari ini. Nah ini juga, ini hasil dari budaya kita seperti ini. Yang penting apa? Yang penting menutup auratnya, itulah normanya. Norma yang dari wahyu itu adalah menutup auratnya itu. Menutup auratnya. Ini mungkin nanti akan sudah bisa disimpulkan sebagian, yang mana yang bisa berubah, yang mana yang tidak berubah, begitu. Nah ini tadi saya ambil. Ini boleh berubah nggak? Boleh? Al-Quran? Ayo siapa yang geleng-geleng kepala? Yang mana? Yang mana? Gimana? Boleh berubah? Boleh diubah nggak? Boleh diubah? Ini sudah banyak berubah loh. Zaman Nabi nggak ada kayak gini, nggak ada. Wahyunya di kepala, dihafal, ditulislah sebagian di pelepah kurma. Ayo, mau pelepah kurma sekarang ini cari pelepahnya aja. Pelepah apa tuh? Ada tuh pohon kalam. Sekarang ini ada di HP kawan-kawan tuh. Ayo, gimana? Bukankah sudah berubah itu? Jadi yang mana yang tidak berubah, yang mana yang boleh berubah, itu yang batas kita yang ingin bicarakan ini. Karena ini pangkal, termasuk salah satu pangkal konflik di masyarakat kita. Gara-gara orang tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya itu budaya, mana yang ini religi, ini wahyu, begitu sumbernya. Ya, itu masalah gara-gara tidak bisa membedakan. Dikira semua dari Tuhan. Dikira ini, Anda kira ini dari sononya begini. Dikira dari Jibril seperti ini. Enggak lah, dikira dari langit ini, enggak. Yang mana yang dari langit? Isinya kan, isinya. Nah, gitu ya. Kertasnya jangan-jangan dari Jerman kertasnya misalnya. Begitu. Awal-awal kan percetakan di Jerman yang mesin cetaknya. Awal-awal Quran. Bukan orang Islam yang punya loh, gitu. Jadi yang mana ini, yang mana yang boleh berubah, yang mana yang tidak boleh berubah, itu harus disadari kawan-kawan ya. Jadi supaya tidak ngotot nanti, ngotot untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak dari sononya begitu. Ya banyaklah nilai-nilai seperti itu. Al-Quran. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya dia wilayah budaya. Dia bukan sesuatu yang dari sononya udah seperti itu. Yang dari langit dan tanda kutip, yang dari Tuhan itu adalah nilai-nilai, norma-normanya. Kalau Al-Quran ya bacaannya itulah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisannya itu dari orang Arab. Tulisannya itu sesuai budaya Arab ketika itu.
Karena awalnya tidak banyak yang bisa menulis, ya hanya orang-orang tertentu saja yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Awal-awalnya tanpa tanda baca, tanpa ada baris, tanpa ada titik, sulit membacanya. Kita mungkin yang muda bisa mengaji pun akan sulit kalau disodori Al-Quran yang awal-awal itu, yang ditulis oleh Zaid bin Thabit itu misalnya, karena belum ada baris harakatnya, belum ada dan titik-titiknya. Nah, ini berkembang seiring dengan perkembangan budaya manusia, budaya masyarakat Muslim ketika itu. Ya, awal-awalnya juga mendapatkan resistensi. Wah, resistensi itu apa? Penolakan. Ya, kita semua sudah belajar ulumul Quran, pengantar Al-Quran, bagaimana kerasnya penentangan, bagaimana Khalifah Abu Bakar ragu juga untuk menuliskan, membuat tim penulis Al-Quran itu sempat ragu. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi takut bid'ah itu udah dari awal muncul di tengah-tengah umat Islam. Khawatir dengan pelanggaran, khawatir mengada-ngada itu sangat di tengah umat Islam sangat terasa sejak awal-awal. Al-Quran khawatir membukukannya, ya, takut karena Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak pernah memerintahkan dan mencontohkan seperti itu. Jadi takut berlaku bid'ah. Tapi ternyata ini sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk umat Islam, sangat maslahat bagi umat Islam. Kemaslahatan seiring dengan perkembangan zaman, ya. Kalau sekarang sudah ada di HP masing-masing, ini lebih maslahat lagi, kan? Sudah ada dunia maya. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap Islam terhadap budaya tadi? Bagaimana sih ketentuannya menyikapi budaya ini? Sesuatu yang sebenarnya produk manusia. Bagaimana itu? Nabi mengatakan, wa ma kuntu bid'am minar rusul. Saya ini kok tidak mengada-ngada. Saya ini bukan orang yang pertama kali kok menyampaikan ajaran dari Tuhan, tapi menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi beliau bukan orang yang pertama mengajarkan sholat, mengajarkan bersuci bukan orang yang pertama, mengajarkan haji bukan orang yang pertama. Semuanya itu lanjutan dari agama sebelumnya, lanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini ya. Hanya memang sebagian ada yang dilanjutkan apa adanya, ada yang dimodifikasi, ada juga yang syariat-syariat sebelumnya yang kita berubah begitu. Ada juga begitu. Inilah nanti sikap secara umum terkait dengan budaya itu. Bagaimana menyikapi budaya dari luar, sikapnya seperti itu. Ada yang diterima karena sesuai, ada yang ditolak juga ada yang dimodifikasi. Apa misalnya budaya? Khitan. Sejak kapan khitan itu? Khitan bersunat. Sejak apa? Sejak Nabi siapa? Apakah Nabi kita yang pertama kali? Tidak. Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim sebut ya. Kalau di waktu kecil diceritakan zaman dulu itu katanya khitannya dengan kapak. Bayangkan kalau itu tetap dipertahankan. Apa lucu? Aduh, ngeri sekali loh. Membayangkan. Gak tahu ya cerita itu dari mana, tapi pasti pernah dengar dengan kapak. Kalau orang tua-tua katanya dengan apa, sembilu apa itu, ya karena alat yang tajam tidak punya, jadi pakai itu. Kalau dengan kapak
Itu mengerikan sekali. Nah, maksud saya, apakah mau dipertahankan semuanya? Kan tidak. Tekniknya tidak dipertahankan, metodenya tidak dipertahankan, tapi ajaran itu, ketentuan itu tetap dipertahankan. Ya. Orang sekarang macam-macam teknologinya, ada dengan apa? Macam-macam lah, laser. Nggak tahu juga laser seperti apa. Karena kita ring, apa macam-macam lah teknik-teknik sekarang ini. Saya jadi siapa? Kalau tukang sunat. Ya, kita lewati saja itu ya. Mahasiswi gak ada tahu itu. Untuk perempuan ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, memang kehormatan ya bagi perempuan. Dikatakan sebenarnya tidak wajib bagi perempuan. Dan ada gerakan sekarang ini yang mendorong supaya khitan perempuan itu ditiadakan, karena dia tidak diwajibkan begitu. Sementara selama ini keyakinan kita di mazhab kita sebagian tetap dilaksanakan loh untuk anak perempuan itu. Tapi mazhab yang lain tidak, berdasarkan hadis Nabi, tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban. Ya. Dia hanya kehormatan, wajib bagi laki-laki tapi kehormatan bagi perempuan. Karena ada di tempat-tempat tertentu budaya, lagi-lagi budaya di negara tertentu, negeri tertentu yang menyakiti, bahkan kekerasan begitu, kekerasan terhadap alat nanti bisa membahayakan kesehatan perempuan gara-gara cara yang membahayakan itu, membahayakan terhadap perempuan. Ini khitan tadi. Jadi khitannya dipertahankan untuk laki-laki, tapi caranya tidak lagi dipertahankan. Gitu. Jangan Anda ngotot mau kayak zaman dulu aja persis gitu. Nanti bid'ah kalau diubah-ubah, bahaya. Pendapat-pendapat yang seperti itu, ngotot-ngotot yang begitu, itu akan, jangan, mudah-mudahan mahasiswa tidak ada lagi yang berpikir begitu ya. Ya banyaklah ini yang model ini masih di masyarakat kita. Ngotot, yang dipertahankan itu teknik. Padahal teknologi itu berkembang. Apalagi ada yang dimodifikasi. Tadi dimodifikasi soal teknik. Ada lagi yang tetap dilanjutkan tapi dimodifikasi. Ibadah haji tetap dilanjutkan, tapi beberapa komponen, beberapa cara diubah gitu. Talbiyahnya misalnya diubah. Kalau dulu misalnya tawaf keliling Ka'bah itu, tawaf juga sudah sebelum jauh, orang jahiliyah udah kenal itu, dilakukan dengan tanpa busana misalnya. Untuk apa? Bukan porno aksi nih, bukan porno aksi juga tujuannya, bukan pornografi kalau di foto-foto, tapi tujuannya untuk kemurnian katanya, bahwa ini simbol kemurnian, murni menghadap Tuhan. Jadi ada bajuan kayak gitu. Nah, simbol itu kan bisa diganti dengan pakaian warna putih, simbol dengan pakaian ihram. Tawafnya tetap dipertahankan, tapi diganti dengan cara-cara yang lain, simbol-simbol yang lain. Masih ada formulanya, masih ada tawafnya, masih ada. Kalau tidak ada tawaf, bukan sah hajinya, toh tidak sah ibadah hajinya. Apa kalau begitu? Jadi artinya budaya sebelumnya itu, budaya yang keagamaan ini bisa diterima, bisa dipertahankan, tetapi dimodifikasi dengan cara-cara yang sesuai, cara-cara yang lebih beradab, yang tidak memancing, menimbulkan hal-hal negatif lainnya, begitu. Ya, itu salah satu sikap terhadap budaya.
tidak anti terhadap budaya Islam itu. Ini ada yang benci banget dengan Barat misalnya. Ini berkembang aja pemikiran-pemikiran itu saat ini. Ada aja benci dengan Cina misalnya. Ada aja yang terprovokasi. Padahal ada motif-motif tertentu. Nabi sendiri menyuruh kita untuk belajar sampai walau di Sin. Jadi Sin, Cina itu sudah terkenal peradabannya pada zaman Nabi. Mereka memang peradabannya lebih tua daripada wilayah Timur Tengah. Peradaban yang jauh lebih tua daripada peradaban yang ada dikembangkan di Timur Tengah. Ada beberapa pusat peradaban dunia, ya. Ada di Cina, ada di India, ada lagi di Mesopotamia, ya kalau kita belajar dulu waktu SD lah gitu. Itu pusat-pusat peradaban yang tua. Nah, ini mereka sudah kenal dengan pasar, sudah kenal dengan mata uang, cara untuk berjual beli. Ini kan dilanjutkan dalam Islam. Yang dilarang apa misalnya? Jual beli dengan cara menipu, jual beli dengan cara meriba misalnya. Itu yang dilarang. Itu yang tidak dilanjutkan, itu yang dilarang dalam Islam. Perkawinan udah jadi sejak zaman Nabi Adam, tidak ada. Jadi itu bukan Islam, bukan apa yang dibawa Nabi kita. Tetapi apa yang ketentuan-ketentuan sebelumnya tentang perkawinan itu ada yang dibatalkan, ada yang diubah. Poligami, nah ini juga poligami itu sudah mengakar mengurat di agama-agama yang lain, di peradaban-peradaban yang lain. Tapi dalam Islam diatur sedemikian rupa, dibatasi pula dengan ketentuan yang sebenarnya sangat ketat. Jangan dikira itu perintah loh, kawan-kawan mahasiswa. Siapa tahu memahami itu perintah, bukan perintah itu. Fankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba, itu bukan amar lil wujub. Hati-hati. Ada bacalah munasabah ayat itu, baca konteksnya. Itu bukan perintah untuk supaya Anda berpoligami, bukan. Gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang sangat ketat untuk siapa yang bisa, yang diizinkan bahasanya, diizinkan. Jadi ada syarat dan kondisi tertentu untuk bisa diizinkan, tidak sembarangan. Jadi bukan karena pengen lalu nambah istri, tidak bisa. Tidak benar, itu mengatasnamakan syariat berarti. Padahal dirinya sendiri yang pengen. Jadi sekali lagi, ada yang diterima, ada yang diubah, ada yang dimodifikasi. Doa, nah, sudah lama. Salat dalam sujud. Nah, kalau dalam puasa ya disebut juga. Sudah kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sudah ada sebelum Nabi kita cara orang berpuasa. Kemudian apa lagi? Penggunaan syair. Sudah lama orang bersyair tadi, puji-pujian itu dengan syair. Sudah budaya sebelumnya itu. Karena itu misalnya ketika tidak paham ayat Al-Quran, kosakata tertentu dalam Al-Quran, para mufassir merujuk ke syair Arab jahiliyah, syair Arab sebelum Islam. Karena kosakata itu digunakan dalam syair oleh orang Arab sebelumnya. Artinya syair, budaya bertutur dengan syair itu sudah ada dalam masyarakat Arab sebelumnya. Dan itu digunakan, dan itu diizinkan pula, itu tidak dihapus dalam Islam, bahkan dilanjutkan dalam, misalnya kita sekarang ada maulid, syair maulid untuk memuji Nabi. Hanya memang nanti ada puji-pujian yang berlebihan, misalnya nanti Nabi tidak mengizinkan itu untuk kata-kata tertentu yang berlebihan memujinya, maka itu direvisi misalnya, dikoreksi sebagiannya. Seperti itu modelnya. Kemudian lagi terkait dengan budaya ini, jangan dikira semua yang ada di Arab itu Islam. Nah, ini juga bisa keliru, karena gara-gara tidak bisa memisahkan tadi dengan budaya. Semua yang
yang kaya Arab dikira Islam. Itu salah, bisa salah besar. Apa misalnya? Di masyarakat Arab itu ada struktur masyarakat yang sebenarnya berbeda dengan struktur masyarakat di tempat lain. Ini Arab pada masa turunnya Al-Quran ya. Ada struktur sosial yang bertingkat-tingkat, stratifikasi sosial yang bertingkat-tingkat. Mulai dari yang paling tinggi stratifikasi sosialnya. Misalnya yang paling tinggi itu adalah laki-laki Quraisy, itu paling tinggi itu strukturnya. Laki-laki dari suku Quraisy. Kalau suku yang lain laki-laki masih di bawah, tapi laki-laki tetap yang paling tinggi strukturnya. Yang nomor 2 anak-anak tapi Quraisy, anak laki-laki tapi Quraisy. Perempuan Quraisy itu agak ke bawah. Perempuan tapi sukunya Quraisy juga. Yang paling bawah adalah kalau budak ajam, itu paling asfala sabilin. Asfala sabilin. Nah, apa maksud saya terkait dengan ini? Untuk memahami masyarakat, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan masyarakat, kita mesti mengerti struktur budaya, struktur sosial masyarakat Arab ketika Al-Quran itu diturunkan. Kalau di Jawa, kalau versinya Clifford Gert ya, ada yang namanya santri, ada yang namanya priai, ada yang namanya siapa lagi? Santri, ada abangan misalnya. Ada struktur, 4 struktur gitu. Kalau di Banjar nggak terasa. Lagi-lagi ini saya contohkan ketika menerjemahkan Quran ke bahasa Banjar dulu itu, nggak terasa. Kalau kata orang Jawa ini belum terlalu halus bahasanya. Pian itu masih dianggap ulun dan pian, walaupun menurut kita itu sudah bahasa yang halus. Orang Banjar bilang itu, orang Jawa belum menganggap itu belum bahasa yang terbaik lah begitu. Belum level yang paling tinggi sastranya gitu. Bepian ya, kita dengan Tuhan, ulun, pian itu digunakan dalam terjemah Quran bahasa Banjar itu. Menurut orang kita itu sudah halus bahasanya. Kadang-kala dengan Tuhan tidak bisa dengan ikam. Itu nggak pantas kalau berdoa pian harus dengan pian bahasanya kalau ditujukan dengan Tuhan. Ya, adab ini budaya. Dalam budaya Jawa kemarin itu, karena yang memberi masukan orangnya orang Jawa, mereka nggak mengira itu belum bahasa yang paling halus, karena itu masih level sesama ternyata. Ada lagi bahasa yang lebih santun lagi, lebih halus lagi digunakan untuk orang Jawa. Karena level stratifikasi sosial di masyarakat Jawa katanya lebih berlapis-lapis lagi begitu. Sementara kita kan tidak. Kita merasa itu sudah wajar. Dengan orang yang lebih tua, ya itu sudah apa kalau bahasa Jawa? Saya kurang paham. Bahasa Jawa lebih ada lagi ungkapan yang lebih halus untuk ditujukan ke orang yang lebih dewasa atau orang yang kita hormati, dengan guru misalnya. Kita ulun saja, pian, ulun. Menggunakan andika, pernah diusulkan andika, pernah dengar tahu andika? Oh, dibilang ada yang saran kalau andika itu rasa ketuhaan gitu. Ketuhaan, karena itu kosakata yang orang-orang zaman dulu aja yang menggunakan. Kalau kita pakai di terjemahan bahasa Banjar, ini generasi milenial bisa semakin tidak mengerti. Tujuan kita jadi tidak tercapai gitu. Jadi akhirnya pian saja. Pian itu dianggap masih kawan-kawan generasi milenial masih paham lah. Nah, jadi itu budaya kawan-kawan, itu budaya. Budaya itu sekali lagi bisa berwujud kepercayaan, bisa juga berwujud bahasa. Tadi saya ingin mengatakan semua yang Arab belum tentu Islam, belum tentu itu Islami. Tarian, jangan dikira semua tarian Arab itu Islami. Tidak semuanya. Kan ada tarian-tarian yang
yang tidak membuka aurat, misalnya perempuan yang terbuka auratnya, tarian Arab itu khas Arab, tidak ada di lain kayak gitu itu tariannya. Jangan dikira karena itu Arab lalu ini Islami, itu Islam ya, jangan dianggap itu tidak benar. Kalau di Indonesia ada tarian, di Melayu ada tarian Japin ya, tari Japin Melayu, Banjar, Riau, Jambi ya. Tari Saman di Aceh ya. Nah, tarian itu sudah dari gerakannya seperti apa, dari pakaiannya yang digunakan seperti apa, ya kelihatan. Apakah membuka auratnya, gerakannya gerakan yang kayak apa gitu, yang terlarang enggak kemungkinannya, ini kan dilihat. Jadi kesimpulannya barangkali ini kita simpulkan saja, nanti akan kita dialog ya. Terkait dengan budaya ini, ada sesuatu yang dilanjutkan dalam Islam, dipertahankan tetap sebagaimana sebelumnya. Banyak yang dipertahankan itu. Seperti apa adanya dimanapun seperti itu. Ada yang dimodifikasi. Modifikasi ini pada umumnya pada wilayah teknis melaksanakannya. Wudu ya sama, wudu dari zaman dulu sampai sekarang berwudu itu begitu. Tetapi caranya dulu kalau tahun-tahun 80-an kami ke masjid berwudu di kolam depan masjid, itu ada kolam. Biasanya warna airnya hijau. Itu nggak takut juga berkumur-kumur dengan air hijau itu dulu. Kalau sekarang udah mau lagi kumur-kumur di itu kolam resapan air itu. Ada nggak yang mahasiswa yang mau? Sebagian masjid di kampung langgar tua ya, langgar yang buruk lah, itu masih aja ada bak kolam itu di depan langgarnya. Ya masih hijau warna airnya. Kenapa hijau tuh? Berlumut. Itu kalau diminum bisa sakit perut kalau ada biasa. Kita minum ganggang. Ganggang. Ya sekarang kita kan berwudu tidak dengan di keran air bersih lah airnya. Begitu, itu wudunya tetap, tapi budayanya sudah berubah cara orang untuk mengambil air wudu. Itulah yang terjadi ya. Salat tadi di tempatnya. Ini bukan budaya Arab ini. Apa ini? Ubah. Bukan budaya Arab ternyata. Jangan dikira ini budaya Islam loh. Ini harus masjid itu harus kayak gini, masjid itu kalau bangun tidak mesti harus kayak gini. Tidak mesti. Dalam Islam tidak ada ketentuan khusus harus seperti ini, seperti masjid. Yang penting bersih, suci, tidak ada simbol-simbol yang kira-kira mengganggu konsentrasi gitu. Ada salibnya, misalnya di mana-mana gambar salib. Itu sholat di gereja boleh-boleh aja loh, boleh. Tapi kalau kita membangun masjid, masa harus digambar-gambari macam-macam? Sampai gambar tadi ya. Kenapa harus ada hanya gambar Ka'bah di situ? Itu supaya konsentrasi aja, membantu tawajuh imam ini menghadap kiblat gitu. Jadi tidak wajib juga harus suci tempatnya ya. Itu begitu aja ketentuannya. Tidak harus ada kubah, tidak mesti. Mau kotak saja bangunannya silakan saja. Ya gitu, jadi itu budaya, wilayah budaya. Membangun masjidnya diperintahkan, bahkan dianjurkan, dijanjikan pahala. Kalau membangun masjid di dunia, nanti dibangunkan istana di surga. Nah itu kan anjuran, motivasi. Tetapi bagaimana cara, seperti apa masjidnya, serahkan ke budaya masing-masing. Ada yang kayak merah menyala, karena ini sponsornya Cheng Ho misalnya. Ya, nah Anda itu bisa studi itu dipelajari lah, terkait dengan unsur-unsur nuansa budaya tertentu dalam arsitektur masjid ya. Begitu itu sangat-sangat bisa diperhitung. Masjid bagaimana, apa yang ditolak, budaya apa yang tidak dilanjutkan? Ya banyak budaya yang tidak dilanjutkan, itu banyak juga. Membunuh bayi perempuan itu sudah mengakar dalam kepercayaan sebelum Islam, tidak dilanjutkan. Membunuh
Kemudian yang dimodifikasi lagi-lagi ya. Kurban, ibadah kurban itu jelas ibadah yang termasuk ibadah primitif gitu. Ibadah dari budaya jauh sebelumnya, peradaban manusia sebelumnya. Orang menyerahkan kurban untuk keyakinan, atas nama keyakinan. Kalau dulu kan manusia yang dikorbankan. Dalam Islam manusia tidak cocok, tidak layak, tidak pantas, tidak boleh untuk dijadikan korban untuk orang lain, untuk memanfaatkan orang lain untuk tujuan dia mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak bisa. Jadi gantikanlah itu, diganti akhirnya dengan binatang. Binatang lebih layak jadi korban, tetapi bukan untuk dibuang-buang juga. Bukan untuk dibuang-buang juga, kan dibagikan untuk sesama orang Islam. Dibagikan dagingnya untuk sesama orang Islam. Kalau dulu manusia, bahkan mungkin anak perempuan yang dijadikan korban sesembahan untuk dewa-dewa. Ini nanti Anda pelajari dalam antropologi agama ini. Bagaimana tahapan-tahapan ini berubah, seperti apa asal usulnya. Kalau dalam kitab suci, ya dalam perjanjian lama hanya disebutkan misalnya ketika Qabil dan Habil. Ya, Qabil ada yang korbannya berupa hasil tanaman, ada juga yang berupa hasil ternak. Tapi kemudian ini berkembang, ada yang korbannya manusia. Kemudian ini ditolak, ini dimodifikasi dengan korban yang lain. Nah, menyikapi ini, untuk itu pertama yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak anti terhadap budaya yang datang dari luar. Islam itu tidak anti terhadap sesuatu yang berasal dari luar. Mengapa? Karena ketika Islam datang pun, ketika wahyu itu turun, masyarakat ini sudah punya budaya. Masyarakat Arab itu sudah punya tradisi, sudah punya kebiasaan yang mengakar. Itulah yang membingkai Islam, yang membingkai wahyu ini. Wahyu itu dibingkai oleh budaya Arab ketika itu. Ketika budaya ini nanti datang dibawa ke tempat lain, maka yang membawa ini pun mestinya orang yang mengerti bahwa yang dibawa ini jangan semuanya dipaksakan harus sama dengan tempat dia berada. Ya, tempat dia berada. Jadi ada yang harus disesuaikan, ada yang boleh disesuaikan, ada yang boleh disesuaikan. Memang terkadang nilainya, ukurannya itu relatif ya, relatif kawan-kawan. Yang mana sih batasannya itu? Misalnya begini, kita kalau ketemu seseorang dalam Islam diajarkan mengucapkan Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum, itu yang berdasarkan wahyu lah begitu. Itu yang Islam. Tapi kalau orang Banjar ketemu dengan sesama, budaya kita apa? Bisa macam-macam dong. Oh, kada singgah kah? Kada singgah kah? Bingung menjawabnya. Padahal sidin hanya hilang. Padahal sidin pengen mendatangi, tapi pertanyaannya kada singgah kah? Apa jawabannya kada singgah saya? Kalau dalam bahasa Arab, kalau alaisa itu bala ya. Kalau ini apa ini jawabannya? Hendak memandak sih ya, sudah ditanya kada singgah kan? Tapi yang jelas menyapa ya, berbahasa basi. Kadang-kadang berbahasa basi, tapi keakraban di situ. Ada kehormatan juga kalau disapa itu. Jangan lengos-lengos. Tahu lengos-lengos itu? Kada tahu menahu. Nah, lengos-lengos saja. Itu tidak sopan. Kada sopan santun. Ya. Nah, orang luar, orang barat biasanya juga senang dengan budaya Indonesia kita ini. Sebagiannya tentu saja. Yang suka menyapa itu dianggap ramah tamah kita ini. Budaya yang seperti ini, ramah, tidak kenal disapa juga, senyum juga kalau berjumpa di jalan. Asal jangan terlalu berlebihan juga ya, semua mau ditanyakan. Itu akhirnya tidak pantas juga ditanyakan.
Jadi itu dianggap keramah-ramahan orang kita. Nah, ada keunggulan tadi yang bersumber dari wahyu itu ada keunggulan tersendiri. Misalnya kalau assalamualaikum dibanding dengan selamat pagi, apa keunggulannya? Ya, assalamualaikum itu kan mengandung doa. Engkau jelas sekali, bagus sekali doanya, ditujukan kepada Allah, warahmatullah wabarakatuh, itu luar biasa kandungannya. Kalau selamat pagi aja selamat. Yang selamat ini ya apa, waktu tidak jelas yang didoakan itu, begitu. Jadi sesuatu yang bersumber dari wahyu itu sepertinya memang berkualitasnya lebih mantap gitu, lebih jauh dibanding produk manusia, ya produk ulahan kita ini, dia bernilai lebih. Ya demikian juga yang lain-lain nanti. Salat, gerakan-gerakan salat yang diajarkan ini dari sononya seperti itu mengajarkan, dibanding dengan meditasi misalnya. Nanti silakan dibandingkan gerakan-gerakan meditasi yang dibikin oleh manusia sebenarnya ini. Dalam agama tertentu sebagian. Ya, ada juga gerakan-gerakan untuk menghormati Tuhan, itu penghormat ta'zim kepada yang maha besar. Dalam agama-agama yang lain yang boleh jadi ini dibikin oleh manusia sebenarnya. Itu jauh lebih, menurut keyakinan kita, lebih besar gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan dalam salat yang ini bersumber dari wahyu, bukan karangan manusia, bukan dikarang-karang oleh manusia. Nah, itu kelebihannya ya. Tapi selebihnya Islam hanya menekankan aturannya. Islam itu bikin aturannya, normanya, pelaksanaannya diserahkan kepada budaya masing-masing. Tidak ada kita dipaksa harus makan kebab setiap hari, tidak ada. Kita disuruh makan dan minum, wala tusrifu, itu saja perintahnya. Makan yang halalan thayyibah, itu aturan wahyunya. Aturan wahyunya seperti itu. Makanannya apa? Enggak ada disuruh. Enggak ada harus ini harus itu, enggak ada. Kriteria umumnya saja, kriteria dasarnya saja yang ditetapkan oleh Islam. Karena itu lebih nyaman kita menyesuaikan diri mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada makanan yang lebih baik, silakan saja. Nanti diubah, nggak usah lagi Anda makan nasi tiap hari, nggak usah, silakan, boleh-boleh aja. Tapi biasanya rasa kada makan lah. Orang Banjar itu kalau belum makan nasi, ya rasanya tetap aja ditanya itu udah makan belum? Padahal sudah habis pais misalnya berapa, tetap mengaku belum makan. Ya begitulah kita ya, budaya itu dia. Yang diperintahkan adalah makan minumnya, halalan thayyibahnya. Kemudian jangan dari curian, itu perintah-perintahnya. Jangan dari yang hasil perbuatan zalim kepada manusia yang lain, itu yang diperintahkan. Cara mencarinya dengan yang halal tadi. Ya itu yang diperintahkan. Makanan yang dimakan unsurnya juga harus yang halal, tidak membahayakan kesehatan, tidak menghantarkan kepada kebinasaan misalnya. Itu yang ditentukan. Urusan bendanya apa tidak disebutkan namanya. Begitu. Barangkali ini untuk pengantar diskusi kita. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas penjelasan materi tentang Al-Quran dan budaya lokal. Mungkin satu pertanyaan aja kita supaya menghemat waktu, karena akan ada sesi selanjutnya yaitu sesi serah terima sertifikat dari ketua umum nantinya yang akan menyerahkan. Mungkin dari kawan-kawan ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Satu aja. Silakan dari akhwat ataupun ikhwannya. Ada yang bertanya? Silakan angkat tangan. Banyak ide-ide dan gagasan yang ditanyakan itu. Sekali lagi kepada akhwat maupun ikhwan yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Ikhwannya ada? Akhwatnya? Ada yang bertanya? Oh iya, ada yang bertanya.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Hamidatul Munawwaroh. Ulun izin bertanya, Ustaz, hari ini kan pembahasannya mengenai Al-Quran dan budaya lokal. Nah, yang ingin Ulun tanyakan terkait masalah budaya lokal tapi yang berhubungan dengan barat, Ustaz. Nah, jadi lokal tapi di barat, Ustaz, gitu. Nah, jadi Ulun menemukan katanya di sosial media itu ada karena budaya barat itu ini menyesuaikan ke Ustaz, karena budaya barat ada kayak menciptakan ayat-ayat baru gitu, Ustaz, di dalam sosial media itu, karena yang Ulun pernah membaca terkait yang marah-marahnya ini masalah LGBT, Ustaz. Jadi kalau LGBT itu kayak ada yang Allah tuh berfirman kayak ada beberapa kalimat kata-kata itu di sosial media itu. Nah, jadi bagaimana nih pandangan Ustaz terkait ada karena menyesuaikan dengan budaya tapi membuat ayat-ayat baru seakan-akan Allah berfirman gitu. Kira-kira bisa dipahami? Ya, terima kasih ya. Langsung saja ya. Membuat ayat-ayat baru, saya nggak. Kalau ada yang membuat ayat-ayat Quran yang baru, ya nggak boleh, pasti nggak benar. Tapi kalau yang dimaksud adalah penafsiran, mungkin penafsirannya ayatnya sama, tapi dia menafsirkan secara berbeda, ya, secara berbeda yang mungkin berbeda dengan mayoritas. Mungkin itu yang dilakukan. Saya tidak yakin kalau yang dimaksud adalah bikin ayat yang baru, karena dari dulu sampai sekarang tantangan untuk membuat ayat yang baru itu nggak ada yang berhasil. Maulah Al-Quran satu surah sebagaimana Al-Quran itu tidak ada yang berhasil meladeni tantangan Al-Quran itu. Jadi mungkin saya nggak tahu nih. Mungkin yang dimaksud Anda adalah membuat tafsiran yang berbeda dengan mayoritas. Mungkin itu. Nah, terkait dengan ini, sikap Islam itu sudah sangat jelas ya. Kita tidak, tadi ayat yang dibacakan, khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tadi Qari membacakan ayat itu untuk diskusi kita pada hari ini, bahwa kita ini berbeda-beda. Allah sudah menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu diakui kok. Kalau ada yang diciptakan maskulin, feminin, itu boleh-boleh aja. Anda tidak dicela karena laki-laki yang feminin misalnya, ya itu bukan sesuatu yang buruk, tapi akan jadi buruk kalau itu di laki-laki mau mentang-mentang feminin mau kawin sama laki-laki pula. Nah, itu yang nggak boleh. Jangan diperturutkan itu. Itu tadi yang diatur. Kalau sudah terlanjur bersikap atau perempuan maskulin, Anda mungkin punya karakter yang maskulin, padahal tubuhnya perempuan. Bisa saja kan itu terjadi. Tapi janganlah pengen menikah sesama perempuan. Itu yang jadi dilarang. Jadi ya, Allah tetap Nabi kita, agama kita tetap memerintahkan sesuai aturan sesuai aturan yang ada lah. Terkait yang sudah diciptakan itu tidak dicela, dan bukan juga jadi mulia gara-gara orang kalau laki-laki harus maskulin, tidak ada juga harus memaksa begitu. Perempuan harus feminin, itu tidak ada juga. Tidak harus begitu. Ya. Jadi yang nggak boleh tadi kalau laki-laki mau kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan saja misalnya, nggak bisa begitu, nggak boleh, itu terlarang, terlaknat, ya, laknat oleh Allah, dilaknat. Kalau kesukanya, ini kebetulan sukanya makan apa? Makan sosis misalnya sukanya, ya silakan aja makan sosis. Tidak ada, itu bukan sesuatu yang salah. Tidak harus dipaksa dia
Yang jelas yang tidak boleh itu kalau makan sesuatu yang udah haram, sosisnya terbuat dari sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau soal selera, soal kebiasaan, soal apalagi karakter, orangnya gemulai misalnya, udah dari sononya gemulai, lalu pengen kawin dengan laki-laki padahal dia laki-laki, nggak bisa begitu. Jadi silakan aja tetap gemulai, tapi tetap Anda laki-laki. Gitu. Ya. Jadi sudah sangat jelas kok aturannya dalam Islam terkait hal ini, bahwa kita menghormati, ya dia tetap dihormati. Anda misalnya sukanya laki-laki tapi senangnya suka seni hias, tata rias misalnya, atau suka jadi tukang potong rambut, ya silakan aja, itu pekerjaan yang boleh-boleh aja dilakukan oleh laki-laki, tidak apa-apa. Juru riasnya laki-laki ya misalnya, tapi yang dirias ya jangan yang bukan muhrim lah, nanti megang-megang apa gitu. Nanti menyentuh yang tidak dibolehkan. Nah di situ nanti yang mungkin akan pelanggarannya, ya. Tata rias dekorasi, misalnya dekorasi pengantin, jangan orangnya, dekorasi bangunannya misalnya, ruangannya, ya silakan saja. Juru masak misalnya, kalau laki-laki kan banyak aja tuh, nggak ada pelanggaran dalam hal ini, begitu. Jadi yang ketika sudah mau wilayah-wilayah yang terlarang itu yang nggak boleh. Gitu. Ketika pengen mentang-mentang merasa feminin, lalu tadi pengennya dengan cari yang maskulin, itu nggak boleh. Saya begitu saja ya menanggapinya, karena kurang jelas tadi menangkapnya. Ya. Nah, terima kasih atas penanya. Mungkin langsung saja langsung ke sesi selanjutnya, yaitu doa. Meminta kepada Ustaz Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-qadha al-hajat wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa jami'i masyayikhina ma'alimina wa walidina wa dzurriyyati huquqi alaina syai'un billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sertifikat sebagai pemateri dari kajian tafsir Al-Quran yang akan diserahkan oleh saudara Ketua Umum LLPI Syarifudin Masjid tahun 2022. Sebanyak
Terima kasih Ustaz atas hadirannya. Dan dalam berakhirnya sesi penyerahan tadi, maka berakhirlah kajian tafsir Al-Quran yang terakhir di periode tahun ini. Semoga nantinya di periode selanjutnya kajian tafsir Al-Quran lebih berkembang lagi dan lebih membagikan lagi Nabi Muhammad SAW. Dan juga mengimbau kepada kawan-kawan sekalian untuk 1 minggu ke depan akan dibuka ibaratnya kajian tafsir Al-Quran yang online. Jadi silakan kawan-kawan yang merasa bolong terhadap absensinya, dimohonkan untuk mengisi absensinya, isi baik-baik. Dan karena kami buka peluang 1 minggu untuk pengisian absensi kajian tafsir Al-Quran mulai awal sampai di hari ini. Sekali lagi, mengulangi lagi, kami akan membuka selama 1 minggu ini kajian tafsir Al-Quran yang dari awal sampai akhir, kemana kawan-kawan bisa mengisi absensi dan memenuhi absensi yang akan dilakukan ini. Jadi dimohonkanlah kepada kawan-kawan sebentar untuk mengisi absensinya demi kemaslahatan bersama. Mungkin sekian dari terima kasih. Ulun selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.